Kak Glory, hai, dan juga Kak Jani. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kita sekolah minggu hari ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan ya. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo semuanya tunjukkan muka yang ceria, kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita sama-sama berdoa ya. Kita ambil posisi duduk yang baik. Ayo kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa sekolah minggu sama-sama Tuhan, walaupun online, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkenan Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan, biarlah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik, kita akan sama-sama puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Bila Ku Senang. Musik. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadamu. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita. Sebelum itu, kita sama-sama menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagu baca kitab suci. Ayo semua berdiri dan kita harus menyanyi dengan baik dan semangat ya. Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan cerita. Mari Tuhan memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu, agar cerita yang kami dengarkan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, selamat mendengarkan cerita adik-adik. Shalom adik-adik.
Apa kabar nih di hari Minggu ini? Pasti semua dalam keadaan yang baik kan? Nah, kalau semua sudah dalam keadaan yang baik, karena kali ini yang akan membagikan firman Tuhan buat adik-adik semua di rumah. Nah, kalian mau dengar kira-kira bagaimana semangat dari adik-adik yang ada di rumah? Oke, jadi kalau kalian bilang shalom, adik-adik harus teriak sekencang mungkin dengan semangat dan tunjukkan pada dunia dan tunjukkan bahwa anak-anak para jemaat Maranatha OBFU ini anak-anak yang semangat dan anak-anak yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita coba ya. Shalom adik-adik. Oke, mantap sekali. Nah, karena adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Denop akan membagikan firman Tuhan ini. Dan untuk hari ini, hari Minggu ini, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama yang terambil pada kitab Keluaran 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Oke, sudah dengar? Nah, kalau yang sudah dengar langsung saja buka kitabnya. Nanti kalian yang akan bacakan bagi kita semuanya. Oke, kalian ulang lagi ya. Di kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Keluaran 32 ayat 1 hingga 14. Oke, kalian akan membacakan, dan adik-adik yang di rumah yang sudah mendapatkan kitab ini, silakan baca juga. Oke. Kitab Keluaran 32 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah
Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan wow, untuk firman Tuhan kali ini Kak Denop akan bercerita mengenai Musa. Waduh, kalau berbicara mengenai Musa, adakah adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan cerita mengenai Musa? Atau ada yang belum mendengarkan cerita mengenai Musa? Nah, kalau ada yang sudah mendengarkan cerita mengenai Musa, akan mendengarkan lagi. Dan kalau ada yang belum mendengarkan cerita tentang Musa, ini waktu yang pas karena kalian bakalan cerita mengenai Musa. Nah, kalau ada yang belum tahu siapa itu Musa, nah Musa ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah adik-adik, setelah keluar dari Mesir karena anugerah, karena kekuatan, karena tuntunan dari Tuhan Allah, maka bangsa Israel melewati padang pasir yang sangat besar, dan akhirnya mereka sampai di suatu gunung yang sangat tinggi. Kira-kira apakah gunung itu? Ada yang tahu? Dan gunung itu adalah Gunung Sinai. Nah, ketika sampai di Gunung Sinai, Musa dan bangsa Israel mereka beristirahat, dan akhirnya mereka membuat kemah untuk tinggal di situ. Jadi mereka membuat kemah untuk tinggal sementara di bawah kaki Gunung Sinai. Dan karena mereka sementara beristirahat, akhirnya Tuhan Allah memanggil Musa untuk naik ke atas gunung karena Tuhan Allah ingin berbicara dengan dia. Akhirnya dengan berjuang, dengan susah payah, Musa naik ke atas gunung Sinai. Namun sebelum Musa naik, Musa menitip pesan kepada Harun untuk memimpin sebentar bangsa Israel yang tinggal di bawah kaki gunung. Akhirnya dengan melihat keadaan yang sudah aman, Musa pun pergi. Yang tadi sudah kalian bilang bahwa Musa pergi dengan bersusah payah, dengan perjuangan, sehingga sampai di atas gunung Sinai. Nah, ketika Musa sudah sampai di atas gunung Sinai, dan begitu lamanya waktu Musa di atas sana, akhirnya bangsa Israel yang sedang menunggu di bawah kaki gunung Sinai itu sudah merasa bosan, sudah bertanya-tanya, waduh, bagaimana ini Musa tidak tahu turun-turun juga dari atas sana. Mereka berpikir siapa? Mereka berpikir bagaimana kelanjutan mereka. Mereka berpikir, aduh, ini bagaimana ini kita mau kembali ke tanah kita, tapi pemimpin kita belum datang-datang. Akhirnya mereka membuat suatu patung untuk mereka sembah.
Tapi patung yang mereka buat itu adalah patung-patung yang berhala. Akhirnya ketika bangsa Israel sudah membuat patung bagi mereka, karena mereka sudah mengingat kembali masa-masa dulu mereka, bagaimana mereka beribadat, mereka beribadat kepada dewa-dewa. Nah, akhirnya mereka menyuruh Musa untuk membuat, mereka menyuruh Harun untuk membuat patung untuk mereka sembah, patung-patung dewa untuk mereka sembah. Akhirnya Harun ini menyuruh mereka semua yang ada di situ untuk memberikan anting, rantai, atau kalung, atau apapun yang berbentuk emas yang mereka pakai untuk mereka kumpulkan. Nah, setelah itu, setelah perintah dari Harun, akhirnya mereka semua mengumpulkan emas-emas itu, dan Harun pun membuat patung lembu emas untuk mereka pakai dan mereka sembah. Nah, patung itu seperti ini. Nah, ini adik-adik bisa dilihat. Nah, patung ini seperti ini. Jadi mereka membuat patung lembu emas ini untuk mereka sembah. Setelah patung ini sudah jadi dan mereka sudah sembah, mereka akhirnya berpesta pora dan bersenang-senang ria. Nah, mereka berpesta pora, minum-minum mabuk seperti ini. Nah, ini gambar ketika mereka sedang berpesta pora. Dan karena mereka berpesta pora, mereka menyembah patung berhala yang mereka sudah buat, akhirnya Tuhan Allah sangat kecewa. Tuhan Allah sangat menyesal dengan tindakan mereka. Akhirnya Tuhan Allah pun menyuruh Musa untuk turun kembali ke bawah dan menegur mereka, dan Tuhan menyuruh Musa untuk harus pergi melihat mereka di bawah karena mereka sudah melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak diajarkan Tuhan. Akhirnya adik-adik, Tuhan berbicara kepada Musa bahwa Tuhan akan merencanakan sesuatu, Tuhan akan membuat mereka untuk membinasakan mereka. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa untuk Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan akan mengirimkan malapetaka untuk mereka. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Musa walaupun dengan kecewa, dia memohon kepada Tuhan Allah untuk tidak membinasakan atau tidak memberikan musibah, tidak memberikan malapetaka untuk bangsa Israel yang sudah membuat Tuhan kecewa. Akhirnya dengan permintaan Musa, Tuhan Allah pun mendengar dan tidak memberikan bencana, tidak memberikan malapetaka untuk bangsa Israel yang sudah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira adik-adik, apa yang kita belajar dari cerita Musa ini? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan berbicara. Oke, nah adik-adik, yang kita belajar dari kisah ini, dari kisah Musa ini dan bangsa Israel ini adalah kita harus menanamkan dalam pikiran kita, dalam otak kita, di dalam kehidupan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha mengasihi. Karena Allah maha mengasihi sehingga dia mau mendengarkan Musa untuk tidak memberikan bencana atau tidak memberikan kecelakaan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel telah melakukan dosa dan telah mengecewakan Tuhan. Nah itu, kita belajar adik-adik bahwa Allah adalah Allah yang maha mengasihi. Dan pelajaran selanjutnya adalah ketika teman kita atau teman adik-adik semua melakukan sebuah kesalahan, melakukan kesalahan seperti memaki adik-adik atau memarahi adik-adik semuanya, yang perlu adik-adik lakukan adalah jangan membalas dengan kejahatan.
Tetapi yang adik-adik lakukan adalah membalasnya dengan kebaikan. Jadi dari cerita ini adik-adik harus sama seperti Tuhan yang Maha Mengasihi, sehingga adik-adik harus mendoakan teman-teman adik-adik yang sudah berbuat jahat kepada adik-adik. Jadi harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang tadi Tuhan sudah lakukan, seperti juga yang seperti Musa sudah lakukan. Jadi itu yang harus adik-adik lakukan. Jadi setelah adik-adik membalas dengan kebaikan, adik-adik juga harus mendoakan teman-teman adik-adik. Jadi harus mendoakan mereka agar mereka bisa berubah menjadi teman-teman, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Biar teman-teman yang dahulunya jahat, dahulunya suka melakukan kekerasan atau suka memaki teman, suka memukul teman, suka melawan orang tua, dengan adik-adik mendoakan mereka, mereka bisa kembali hidup dengan baik lagi. Nah, itu yang harus kita belajar. Jadi adik-adik harus belajar untuk mengasihi sesama, adik-adik harus belajar mendoakan teman yang sudah melakukan kesalahan, dan adik-adik juga harus mendoakan diri adik-adik untuk terus berbuat baik. Nah, itu yang harus adik-adik tanamkan di dalam kehidupan atau di dalam perilaku adik-adik semuanya. Oke, siap berbuat kebaikan? Harus. Dan mungkin firman Tuhan untuk minggu ini sampai di sini. Dan buat adik-adik semua, tetap semangat untuk memuji Tuhan, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk adik-adik semuanya. Oke? Shalom. Terima kasih buat kakak yang sudah membawa cerita untuk kita. Selanjutnya kita akan mendengar kesimpulan adik-adik dari cerita yang sudah kita dengar. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk mendoakan dan juga meminta pengampunan dari Tuhan agar kita tidak membenci sesama kita. Dan juga adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan kejahatan menjadi kebaikan. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Happy ya. Dalam sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.